Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa meneruskan kembali kajian kita dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari yang alhamdulillah kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu akhlak seorang pelajar terhadap gurunya. Ada 12 macam adab murid kepada gurunya. Al-awwal yang bagi li talib ayyuqaddiman nazar. Sebelum ia belajar, hendaknya murid itu berpikir secara mendalam terlebih dahulu, ya. Kemudian dia melakukan sholat istikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala fima yakhudul ilma, kepada siapa ia harus menuntut ilmu, kepada siapa ia harus belajar akhlak, budi pekerti dan lain-lain sebagainya. Jika memungkinkan seorang pelajar, hendaknya ia memilih guru yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian carilah guru yang mempunyai sifat kasih sayang, yang menjaga muru'ah, kemudian menjaga diri dari perbuatan yang merendahkan martabat seorang guru. Ia juga seorang yang bagus metode mengajarnya, wajwadu tafhiman, dan bagus pemahamannya. Kemudian diriwayatkan dari salah seorang ulama salaf, al-ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil atau belajar ilmu agama. Kemudian wasani, adapun yang kedua adalah yajtahidu ayyakuna syekh mimman lahul ulum asyariyah. Bersungguh-sungguh dalam mencari seorang guru. Maka ia termasuk orang yang mempunyai perhatian khusus terhadap ilmu syariah, atau termasuk orang-orang yang dipercaya oleh para guru-guru pada zamannya. Harus mencari guru yang sering belajar, sering diskusi, kemudian dia lama dalam perkumpulan tersebut. Kemudian ia bukan termasuk guru-guru yang mengambil ilmu berdasarkan makna yang tersurat atau tekstual, ya, dan tidak dikenal oleh guru-guru yang mempunyai kecerdasan tinggi. Qala Imamuna Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, barang siapa yang mempelajari ilmu hanya memahami dari makna-makna yang tekstual saja, atau yang tersurat saja, atau yang terjemahan saja misalnya, maka ia telah menghilangkan banyak daripada hukum-hukum agama. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga adalah ayan qada li syaikhihi fi umurihi. Hendaknya ketika ia menimba ilmu pengetahuan, ia harus menjadi murid yang nurut kepada gurunya, yang taat kepada gurunya, fi umurihi, dalam segala hal, dan tidak keluar daripada nasihat-nasihatnya, daripada aturan-aturannya. Bahkan hendaknya hubungan antar guru dan murid itu ibarat pasien dengan dokter, sehingga ia minta resep obat misalnya sesuai dengan anjurannya, dan selalu berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh ridha darinya terhadap apa yang ia lakukan, dan bersungguh-sungguh dalam memberikan penghormatan kepada guru dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berkhidmat kepada guru. Hendaknya seorang murid itu tahu bahwa merendahkan diri di hadapan guru itu merupakan kemuliaan. Ketundukannya kepada guru merupakan suatu kebanggaan, dan tawadhu'nya di hadapan guru itu merupakan keterangkatan daripada derajat murid itu sendiri. Adapun yang keempat adalah ayanzura ilaihi bi'ainil ijlal wa ta'zim wa ya'taqid fihi darajatul kamal. Hendaknya
seorang murid itu memandang guru dengan pandangan bahwa ia adalah sosok yang dimuliakan, sosok yang dihormati, dan berkeyakinan bahwa guru itu mempunyai derajat yang kamal, yang sempurna. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'i bih. Karena dengan pandangan seperti itu murid akan cepat untuk mendapatkan keberkahan ilmu, untuk mendapatkan barakah ilmu dan manfaatnya suatu ilmu. Qala Abu Yusuf, berkata Abu Yusuf bahwa sami'tu salaf, saya pernah mendengar daripada ulama-ulama salaf, mereka berkata, barang siapa yang tidak mempunyai sebuah i'tiqad, sebuah keyakinan tentang kemuliaan gurunya, maka ia tidak sukses, maka ia tidak akan berhasil, maka ia tidak akan bahagia. Maka fala yukhatib, maka janganlah kalian itu memanggil guru dengan tak khitab, yaitu yang artinya adalah kamu, atau kaf yang artinya adalah kamu dalam bahasa Arab. Ia juga jangan memanggil dengan namanya, bahkan ia harus memanggil dengan ya sayyidi, wahai Tuhanku, atau ya ustazi, wahai guruku. Juga ketika seseorang guru itu tidak berada di tempat, maka murid itu tidak diperkenalkan dengan memanggil sebutannya. Jangan memanggil namanya, kecuali apabila nama tersebut disertai dengan sebutan yang memberikan pengertian tentang keagungan seorang guru, seperti yang diucapkan oleh pelajar, misalnya Syekh kada, ya, qala Syekh al-Ustadz kada, berkata Syekh, berkata Ustadz, ia berkata begini begitu, ya, dan lain sebagainya. Qala Syekhuna, guru kami berkata seperti ini seperti itu, au nahwi dzalik, atau yang lainnya. Dan yang kelima adalah wal khamis ya'rifa lahu haqqahu wa la yansa lahu fadlahu wa ayyad'u lahu muddata hayatihi wa ba'da mamati. Ya, seorang murid itu hendaknya mengetahui kewajiban-kewajibannya kepada gurunya, wala yansa fadlahu, jangan pernah lupa jasa-jasanya, keagungan-keagungannya, kemuliaannya. Wa yad'u lahu, dan hendaknya ia selalu mendoakan guru-gurunya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kemudian hendaknya seorang murid itu selalu menjaga keturunannya, kemudian juga kerabat-kerabatnya, kemudian orang-orang yang dikasihinya. Kemudian hendaknya seorang murid itu selalu menekankan terhadap dirinya untuk selalu berziarah ke makamnya, ke kuburannya, kemudian memintakan ampunan kepada gurunya, kemudian memberikan sedekah atas nama beliau, kemudian juga selalu menampakkan budi pekerti yang bagus dan memberikan petunjuk kepada orang lain yang membutuhkannya. Di samping itu, pelajar atau murid harus selalu menjaga tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan gurunya, baik dalam masalah agama atau dalam masalah keilmuan, dan selalu menggunakan adab sebagaimana yang telah dilakukan oleh gurunya, dan selalu setia, tunduk atau patuh kepadanya dalam keadaan apapun dan dimanapun ia berada. Ini adalah 5 poin daripada adab guru kepada adab murid kepada gurunya, dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini di kesempatan yang lainnya. Mudah-mudahan 5 poin ini bisa kita amalkan agar ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.